Hello guys, welcome back to C Talks. Oke, sekarang kita lagi ada di episode 4 yang tadinya tuh kita mau bikin temanya denominasi gereja. Cuma tadi kita ada sempat ngobrol sedikit, kayaknya lebih keren nih repent ya. Repent. Repent, bertobat gitu ya. Tapi apa itu repent? Ternyata singkatannya Reform Pentecost. Wow, nah kontroversial ya, nggak apa-apa. Biar orang-orang tuh kayak wah apa nih gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini kita di sini ada kedatangan 2 bintang tamu ya kan. Jadi 2 narasumber bintang tamu. Yang pertama pasti udah pada tahu ya. Mungkin ini bukan tamu tapi pastinya tetap bintang. Dari Loseri ya. Jadi pembina dari Youth. Boleh kenalan nggak apa-apa, kenalan sedikit ya. Season Karena kan 1 muncul, season 2 muncul, season ya, 3 juga ya. muncul. Kadang Setiap jadi host season juga ada. ya, nggak apa-apa. Kadang jadi host. Oke. Boleh kenalan Oke. sedikit karena Boleh. pendengar kita kan pasti nggak cuma dari jemaat Boleh. GKY saja. Oke, halo semua, aku Ray, aku pelayanan di GKY BSD. Ini tahun ke-6 pelayananku. Wow, luar biasa. Oke. Kemudian satu lagi nih, nah yang ini benar-benar tamu dan bintang juga. Ya, kita tadi sempat ngobrol sedikit. Kita perkenalkan Kak Randy, boleh berkenalan sedikit tentang Kak Randy lagi pelayanan di mana, kemudian kesibukannya apa, backgroundnya seperti apa, boleh silakan. Oke. Thank you ya Bro Kevin juga Bro Ray buat kesempatannya. Shalom teman-teman semua. Namaku Randy Chandra Dinata dan saat ini aku berusia 35 tahun. Sudah menikah. Perlu gak sih info itu ya? Perlu ya. Perlu. Takutnya nanti ada yang nanya-nanya ke kita nih, ngincer. Waduh. Ya, aku udah menikah, punya seorang istri, punya 2 orang anak. Yang besar usia 8 tahun, Dominic. Terus yang perempuan usia 3,5 tahun, namanya Emily. Dan saat ini aku melayani di GB Ebenezer di Menteng, Jakarta Pusat as a youth pastor. Ya mungkin seperti dengan guru Injil ya, cuma istilahnya yang sedikit berbeda gitu. Lebih keren ya, lebih keren. Lebih ke barat-baratan. Iya, globalisasi. Globalisasi. Oke. Nah, dan kemarin puji Tuhan bulan Agustus baru saja menyelesaikan pasca sarjana teologi di STT Battle Indonesia, Petamburan. S2 ya berarti ya, S2. master. Oke, luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke, alright. Ya, jadi tadi kita udah sempat ngomong nih soal apa ya, Reform dan Pentecost. Nah, dari 2 narasumber ini sebenarnya punya warna yang beda ya kalau dalam hal komunitas rasanya ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Teologinya mungkin kita nggak tahu, tapi kita akan bahas ini hari ini. Yes. Nah, makanya nih sebenarnya kita undang dari 2 sisi supaya kita bisa mengklarify semua stigma yang selama ini kita berpikir tapi kita nggak tahu ini benar atau enggak, cuma asal dengar dari temen. Wow. Nah, jadi yang pertama nih pengen tahu sih sebenarnya tadi kita sudah bahas Reform dan Pentecost. Nah, sebenarnya kita pertama-tama mau tanya sebenarnya ya mungkin kalau orang yang GKY ya dari kecil kemudian ya lingkungannya di sekitar kita GKY udah paham lah ya GKY itu katanya gereja Injili ya, terus kiblatnya itu untuk denominasi Reform. Wah, luar biasa ya, Reform tuh kayaknya gimana ya? Kayak keras gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, cuma di sini juga ada Pentecost yang mungkin selama ini kita cuma dengar-dengar doang dan akhirnya kita mau nanya sebenarnya Pentecost itu apa sih? Pasti bahasa Indonesia Pentakosta dong. Nah, cuma lebih dalamnya sejarahnya seperti apa? Kenapa kita bisa berbeda? Mungkin bisa dari Kak Randy ya. Oke, jadi kalau menyebut Pentakosta sebagai denominasi itu kan pasti merujuk kepada apa yang terjadi di pertama-tama tentunya di loteng Yerusalem ya, ketika Roh Kudus tercurah kepada para murid, lalu mereka mulai berbahasa lain, Berbahasa lidah ya, di dalam Alkitab ya. betul. Lalu mereka mulai kehidupan mereka diberdayakan oleh Roh Kudus dan bagaimana mereka menjadi dampak yang begitu luar biasa. Nah, sebenarnya istilah Pentakos itu kan merujuk kepada apa yang terjadi di loteng Yerusalem. Nah, tapi di tahun 1900 memang itu semacam ada satu titik penanda lagi gitu loh, satu momentum di mana di Amerika Serikat, di Texas ya, di Topeka, Kansas bukan Texas, Kansas, dan di situ ada seorang hamba Tuhan William Parham namanya.
Lalu dia mulai mengajarkan tentang pengalaman baptisan Roh Kudus Oke. yang disebut sebagai second blessing. Nah, terus nanti ada lagi muridnya yang seorang kulit hitam, William Seymour. Nah, dimulai dari situlah istilah Pentakosta sebagai sebuah movement itu kembali disuarakan kayak gitu. Padahal sebenarnya memang gerakan seperti ini sih ada ya, maksudnya mulai dari Holiness Movement beberapa waktu sebelumnya itu kayak cikal bakalnya gitu kan, Metodis. Itu juga sebenarnya kurang lebih mirip gitu. Tapi yang mungkin menjadi titik balik dan keunikannya itu ya di pengalaman berbahasa lidah itu. Oke. Gitu. Jadi sedikit sejarah singkat nih ya. Ya, ya. Puji Tuhan aku kemarin pas lagi kuliah dapat mata kuliah Pentakostalisme, lalu spiritual Pentakosta. Jadi masih fresh lah ya cerita-cerita itu gitu. Jadi dimulai dari si Parham sama si Seymour itu, si kayaknya udah kenal banget ya. Waduh. Parham dan Seymour Tetangga ya dulu ya. tetangga dulu. Main gundu bareng. Nah, terus mereka itu disebut sebagai Pentakosta klasik. Oke. Gitu. Jadi Pentakosta klasik itu penekanannya adalah bahwa yang namanya kelahiran baru atau ya keselamatan di dalam Yesus itu adalah satu waktu yang berbeda dengan yang namanya baptisan Roh Kudus. Oke. Nah, mungkin kalau aliran mainstream kan berkata bahwa ya dibaptis Roh Kudus adalah momen yang bersamaan dengan kelahiran baru gitu. Nah, tapi yang menjadi keunikan dari Pentakosta klasik itu dipisah. Gitu. Jadi ada yang disebut sebagai first blessing yaitu keselamatan, dan yang kedua adalah second blessing atau dibaptis Roh Kudus. Nah, ini yang perlu diklarifikasi sebenarnya. Ada mungkin yang berpikir bahwa bahasa roh ini jangan-jangan adalah syarat supaya orang masuk surga gitu. Nah, ini boleh dibilang itu adalah satu ya pemikiran yang hoax ya, yang Salah salah ya berarti ya. Berarti selama ini mungkin kalau ada orang yang bilang wah ini syaratnya pelayanan, syaratnya keselamatan itu harus bisa bahasa roh gitu Nah, ya. kalau syarat untuk pelayanan itu memang masih ada yang mengakui hal itu. Tapi aku pikir Pentakostal klasik yang umum itu sepakat bahwa bahasa roh itu atau bahasa lidah tidak ada hubungan dengan keselamatan seseorang. Tapi itu adalah tanda orang dibaptis Roh Kudus, dan itu penekanannya lebih kepada pemberdayaan. Jadi orang itu akan menjadi punya hati yang begitu rindu untuk melayani, untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu. Nah, itu Pentakosta klasik. Dan tanda awal orang dibaptis Roh Kudus itu nggak mutlak harus berbahasa roh. Bahasa roh ya. Oke ya. Gitu. Cuma kalau keselamatan nggak ada ya. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau udah di depan pintu surga nggak ada password tuh pakai bahasa roh ya. Nggak ada. Itu bisa dipastikan tidak ada. Oke. Nah, itu Pentakosta klasik. Namun di dalam perjalanannya kemudian ada satu istilah lagi namanya Neo-Pentekost. Ya walaupun sebelum sampai ke situ juga ada beberapa istilah lain kayak misalkan Pentekost yang menekankan oneness. Jadi Jesus only gitu ya, tapi itu nggak perlu dibahas terlalu panjang lah ya. Intinya dia sampai kepada apa yang disebut sebagai Neo-Pentekost atau karismatik. Oke. Nah, itu tahun 1970 muncul di Amerika Serikat. Nah, di satu sisi yang menurutku hal yang menjadi positif adalah apa? Karena Neo-Pentekost ini tidak tanda kutip mewajibkan baptisan Roh Kudus itu harus disertai dengan bahasa roh. Oke. Artinya gini, orang dibaptis Roh Kudus itu bisa berbagai macam manifestasi. Salah satunya bahasa roh. Tapi kalau misalkan orang dibaptis Roh Kudus dengan menangis mungkin atau mengalami yang lain, ya itu sah-sah aja. Gitu. Nah, tapi yang sedikit meresahkan adalah bahwa karismatik ini menekankan prosperity theology. Oke. Nah, mereka mengajarkan bahwa ikut Yesus itu Pasti kaya. tajir, sukses, diberkati secara duniawi kayak gitu. Ya. Ya. Padahal sedangkan Pentakosta klasik itu sebenarnya itu bertentangan dengan teologi kemakmuran. Justru Pentakosta klasik itu penekanannya adalah salib. Kesengsaraan. Penderitaan. Ya. Jadi ikut Yesus itu ya siap-siaplah. Bayar harga Bayar ya. harga, sangkal diri, pikul salib. Lalu selalu mengarahkan hidupnya tuh ke surga gitu. Jadi eskatologinya tuh kuat kayak aduh kapan nih
Tuhan Yesus bentar lagi datang. Udahlah kita menderita di dunia nanti mati masuk surga gitu kan. Iya, iya. Jadi penekanannya seperti itu. Nah, sedangkan karismatik justru berlawanan dengan itu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ada karismatik, lalu mulai makin kesini ada lagi yang terkenal dengan post denominasi. Jadi gereja-gereja nggak terlalu menekankan kita nih aliran ini, aliran itu, tapi lebih kayak ya udah merek gerejanya aja yang dimunculkan. Let's say misalkan Hillsong kayak gitu. Nah itu kan dia nggak menyebut diri Pentakost atau karismatik, bahkan Tidak memecah diri dari satu gereja tertentu Betul. bikin gereja baru gitu. ya, dan dia nggak ada bahasa rohnya tuh kalau didengerin, coba deh perhatiin Hillsong. Yang Hillsong ya. Dia nggak ada bahasa roh Ibadahnya. karena ya di karismatik sendiri bahasa roh itu udah tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajib tanda kutip. Begitupun masuk ke yang post denomination itu pun semakin pudar. Oke. Kayak gitu. Wah. Nah, jadi sebenarnya sejarahnya cukup panjang dan diverse ya. Di Indonesia sendiri terakhir aku dengar itu ada 80. Oke. 80 denominasi Pentakosta. Oke. Oke. Banyak. Itu kira-kira bedanya apa ya? Maksudnya 80 itu pasti ada yang beda dong. Makanya Pasti. mereka pisah gitu ya. Ada beda pasti tipis-tipis doktrin, tapi bisa jadi politik juga ada. Oke, iya, Jadi iya, saya iya. nggak mau komentari. Oke, iya. Gitu, iya. Baik. Oke, thank you banget nih dari Kak Randy, luar biasa banget insight-nya dan memang kita dapat suatu hal yang baru nih, ternyata Pentakosta itu beda dengan karismatik ya. Yes. Oke. Walaupun kalau ditarik garisnya ya orang akan bilang karismatik itu ya bagian dari Pentakosta. Tapi Akarnya sama ya. Akarnya sama. Tapi akhirnya kita juga bisa menemukan kan, let's say misalkan Katolik karismatik, Ya, Betul. gerakan-gerakan karismatik di denominasi-denominasi yang lain gitu. Dan Oke. akhirnya ya mungkin karena let's say di Katolik cukup besar arus karismatiknya akhirnya difasilitasi kan. Akhirnya ada Katolik karismatik kayak gitu. Ya, Oke, model-model gitu. dan tapi fokusnya sama seperti yang tadi Kak Randy bicarakan ya. Mereka itu karismatik itu akan punya penekanan juga terhadap yang tadi ya, apa namanya, baptisan Roh Kudus, tapi tidak ada syarat dan fokusnya juga mungkin ya lebih ke sedikit banyak prosperity gitu ya. Iya, itu aku rasa emang kerjaannya Amerika sih. Iya. Karena mereka jual Kapitalis ya. living American dream kan Oke. gitu. Tapi kalau yang Katolik karismatik itu aku agak ragu juga sih kalau Oke, teologi kemakmuran gitu. Iya, iya. Belum tahu juga. Iya, oke. Berarti nanti bisa jadi episode selanjutnya nih. Nah, coba. Oke. Undang Romo ya ke sini. Boleh, iya. Oke, thank you Kak Randy. Kita yes. udah dengar banyak nih tentang Pentakosta, bahkan kita dikasih bonus nih, karismatik juga dijelaskan. Nah, sekarang ada satu topik lagi, satu denominasi yang kita sebut dengan Reform. Nah, mungkin dari Lauseray bisa cerita nih sejarahnya kira-kira seperti apa dan sebenarnya warnanya seperti apa sih? Karena tadi Kak Randy sedikit banyak sudah menceritakan ini fokusnya di mana. Silakan. Oke, jadi kalau Reform nih kita sebenarnya colornya tuh udah paling apa ya, template lah. Maksudnya template-nya tuh semuanya kalau nggak ngacu ke tahun 1600-an, abad 16, 1500-an ke atas, ya kita semuanya pegang 5 sola Ya. sama tulip. Oke. Tulip itu abad 17 sih, lebih baru. Tapi itu kan bukan karena Calvin yang bikin tulip, tapi pengikut Calvin yang merumuskan itu ya. merumuskan itu. Jadi memang itu perkembangan yang kembali itu diserap sama gereja-gereja Reform di sini. Tapi gereja-gereja Reform di sini sih lebih menyebut diri sebagai Reform Injili. Biasanya mereka menyebut itu. Karena ya pada dasarnya apa artinya sebuah reformasi tanpa Injil? Karena reformasi itu bisa stuck di Luther. Dan memang Lutheran itu akan jadi color yang sangat berbeda. Oke, berarti ada lagi nih, sama kayak tadi Pentakost ternyata ada karismatik. Ini yang memulai dulu reformasi kan Luther ya. Luther. Ternyata ada Lutheran juga nih. Ada Lutheran yang Oke, mana jadi gimana warnanya lebih mirip ke Katolik. Oh, Gitu. oke. Dan memang Luther waktu itu nggak ada mental mau bikin gereja baru sebenarnya. Dia cuman memberikan 95 tesis kegelisahan yang dia nggak tahu konsekuensinya, Iya. yang ternyata damage ke politik juga waktu itu, yang akhirnya dia harus diekskomunikasi dan dia membakar surat ekskomunikasi itu, yang membuat akhirnya banyak sekali pengikutnya Luther dengan cara Luther juga memprint Bible untuk semua orang bisa baca. Jadi itu memang sebuah gebrakan Protestan yang sangat besar sih. Untuk zaman sekarang kalau mau bikin kayak gitu lebih susah. Iya. Gitu. Karena waktu itu Roma Katolik sangat kuat. Betul. Kalau sekarang kan kita gereja udah terpecah banyak, denominasi banyak,
kalau kita mau mecah satu yang kecil-kecil nggak akan ada Ya dampak tinggal aja besar. mereka pisah Iya. gitu ya. Kayak Lebih tadi ada kayak- 80 sampai. lebih kayak sewa ruko sebelah aja gitu kan. Oke. Nggak terlalu ada damage yang atau dampak di dalam kekristenan yang cukup besar untuk membuat sebuah aliran baru gitu. Nah, jadi waktu itu diawali dengan Luther, dilanjutkan oleh Calvin dengan sebuah pemikiran tentang teologi yang lebih mendalam lagi, dan akhirnya mereka merumuskan untuk adanya sebuah pengajaran reform yang back to Bible, belajar full dari Bible dan mencari apa yang Tuhan mau dari Bible. Jadi itu yang membuat akhirnya banyak perbedaan antara ke karismatik dan reform, karena reform itu benar-benar fokusnya di kebenaran itu. Oke. Di dalam hal tentang teologi itu penting sekali. Sedangkan pengalaman-pengalaman rohani, spiritual things yang kayak misalnya lewat mimpi atau lewat sebuah tanda-tanda di dalam berbahasa roh atau apapun, itu semuanya dianggap sebagai sesuatu yang ya bukan cara Tuhan berfirman. Oke. Atau bukan cara Tuhan untuk menyampaikan sebuah message-nya atau pesannya gitu. Jadi the only one cara Tuhan, ya ini salah satu cara orang-orang reform untuk membatasi cara Allah juga sebenarnya, ya itu dengan Bible supaya Sola Scriptura iya, itu ya. sola Scriptura itu. Oke. Berarti kayak orang reform tuh merasa ya sudah, Tuhan udah kasih Bible, ya udah nurut udah. aja gitu ya. Nggak usah Kebanyakan yang begitu lain ya, nggak gitu. usah yang lain. Jadi tadi juga ada hal yang menarik nih, kayak membatasi gerak Tuhan ya. Sebenarnya secara tidak langsung Secara ya. tidak langsung. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas itu lebih merinci lagi nih. Nanti cuma aku mau nanya dulu nih satu hal. Ini kan berarti kan masing-masing kita punya gereja ya, ya kan? Nggak punya sih. Lebih kayak terafiliasi. Terafiliasi ya. Kan semua gereja punya Tuhan. Betul, baik. Oke. Sorry ya. Maksud saya fisik bangunannya. Oh iya, baik, Iya, baik. gereja kan kita ya, Organisasi. eklesia ya. Oke, Iya, ada iya. fisik bangunannya, ada ibadah beserta liturginya nih. Nah, satu hal ya, mungkin ini juga buat perkenalan ya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan juga mau coba gitu ya. Tapi kita mau kasih teaser dulu. Iya. Nah, kira-kira ya, kalau misalkan seorang ini mau masuk ke ibadah, misalkan ya ke Pentakosta gitu ya, kira-kira dan juga Reform, kira-kira apa sih yang bikin wah terperangah nih, kok beda ya? Nah ini gimana ya, karena kan kalau dari Lause, Kak Randy ini juga udah lama ya jadi pastor juga kan, pasti kan kurang lebih udah mendalam lah ya soal ibadah nih. Kira-kira seperti apa ya supaya kita bisa kasih tahu teman-teman yang bikin membedakan? Biasanya di ibadah ya, di ibadah Khususnya aja. ibadah ya. Khususnya ibadah aja. Mau Bro Ray dulu? Nah kalau aku ngelihatnya, kalau ibadah itu kita tuh sama-sama mengacu kepada Yohanes pasal 4. Di mana kita beribadah dengan roh dan kebenaran. Oke. Nah tapi ada yang ekstrim ke rohnya, ada yang ekstrim ke kebenarannya. Gitu. Nah sedangkan dari cari tafsir rohnya dan kebenaran juga lain-lain kan. Akhirnya ya kembali lagi Reform itu menghindari kesalahan, dan karena menghindari kesalahan jadi fokus di kebenaran. Oke. Baru dari kebenaran itu berjalan di dalam roh. Maksudnya roh itu yang akan menuntun ke dalam kebenaran, tapi kebenaran itu yang sesuatu yang paling mungkin untuk dikontrol oleh manusia di dalam memilih. Oke. Sedangkan roh kan cara kerjanya akan bukan manusia yang atur. Itu lebih ke Holy Spirit works, bagaimana cara dia bekerja dan sebagainya, itu lebih random dan kayaknya itu out of control. Oke. Yang akhirnya itu diabaikan. Yang akhirnya jatuh ke dalam ekstrim kebenaran itu. Jadi akan terkesan kaku, akan terkesan khotbahnya lama, ya karismatik juga khotbahnya lama sih. Cuman Banyak kan lebih sih worshipnya yang lebih lama. Iya. Oke, lebih Setauku juga mungkin ini gerejanya beda ya. Iya, setauku juga gitu sih. worshipnya lama. Worshipnya ya. lama. Pokoknya firman Tuhan itu jadi kayak deep banget, bahas soal philosophical things, theological things. Benar-benar mereka harus benar-benar paham background dari konteks Bible-nya, bahkan bahasa-bahasa aslinya mereka bisa keluarin semua untuk benar-benar kok jangan sampai miss. Oke. Jangan sampai salah. Nah, itu mereka fokus di dalam firman Tuhan. Makanya ibadah kita mayoritas firman Tuhan di dalam segi Durasinya proporsi, durasi. dari semuanya itu paling lama firman Tuhan ya kalau Betul, di betul.
Betul. ibadah reform injili biasanya ya. Dan alat musik mungkin seadanya ya. Iya, iya. Kebanyakan ya. Rada kurang di Piano gitu ya. seriusin. Masih fals-fals gitu. Oke. Oke, nah sekarang boleh kita dengar dari Pentakosta seperti apa ya kira-kira nih? Iya, gerakan Pentakosta itu sendiri kan berangkat dari pengalaman ya. Pengalaman yang baru di kemudian hari itu didakukan atau dimasukkan ke dalam rangka teologi gitu. Jadi awal mula itu semua berdasarkan pengalaman. Itu sehingga tidak heran jika cara kita beribadah, liturginya itu pun boleh dibilang cukup ekspresif ya kan, karena pengalaman penekanannya kan. Jadi nggak usah heran kalau ketika lagi ada di tengah ibadah Pentakosta itu ya bisa ada yang menangis, tiba-tiba juga Ada dia yang bisa pingsan. ya pingsan enggak rebah kali ya, rebah. Kalau pingsan mungkin kurang makan lapar dia pingsan. Tapi ya ada model-model seperti itu. Nanti kan ada yang disebut sebagai altar call. Lalu di dalam altar call, walaupun ini nggak di setiap minggu ya, tapi ibadah-ibadah khusus mungkin ada yang ditumpang tangan, lalu mereka akan mengalami manifestasi dan sebagainya kayak gitu. Itu hal yang bagi orang Pentakosta itu hal yang umum sih gitu. Jadi di satu sisi yang aku sukai adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita, bagaimana impresi yang Tuhan taruh di hati kita, dan kita nggak perlu takut nanti kanan kiri gue ngomong ngejudge apa ya. Tapi kita bisa dengan leluasa, apa adanya. Tapi tentunya juga jangan sampai nabok teman-teman. Ekspresinya nabok kan nggak banget gitu ya. Tentunya dengan bertanggung jawab gitu. Nah, begitupun dalam segi firman Tuhan sendiri, boleh dibilang nggak semua memang ya. Makin kesini aku percaya banyak pertumbuhan, banyak peningkatan lah ya di dalam khotbah-khotbah yang tadinya lebih sekedar based on pengalaman, jadi akhirnya istilah teologis itu eisegesis kan, akhirnya main comot-comot ayat disesuaikan gitu. Ya walaupun makin kesini makin diperbaiki ya, tapi warna itu masih ada gitu. Jadi nggak terlalu yang mungkin kalau reform kan lebih liturgical. Yes, terus konteksnya seperti apa, eksegesisnya seperti apa. Nah, ini lebih apa ya, nggak sekaku itu, nggak se-strict itu, dan banyak justru nilai-nilai yang aplikatif gitu. Apa yang terus relate-nya apa sama jemaat gitu. Bagaimana jemaat bisa mengaplikasikannya gitu. Nah, walaupun memang dalam perjalanannya bro, ini pengalaman pribadiku ya, karena pertobatanku itu juga tahun 2008 lewat satu gerakan Bible Study. Jadi waktu itu Pastor Christopher Tapiheru yang menjadi pembina di gerejaku, dan di situ aku belajar dari situ. Dan karena basic pertobatanku dari Alkitab, dari firman Tuhan itu, jadi ya akhirnya sempat ada momen di mana aku sangat Anti. Belum sampai anti, lebih ke kritis. Oke. Dan belum sampai anti tapi apatis. Jadi apatis terhadap khotbah-khotbah khotbah-khotbah yang cocokologi itu, ataupun juga fenomena-fenomena di tengah ibadah yang supranatural itu, kita jadi kayak bener nggak tuh, jangan-jangan settingan gitu. Oke. Jadi pernah ada di momen itu gitu. Nah, tapi ya memang dalam perjalanan lagi aku mulai mengenal Pentakosta itu seperti apa secara teologi, secara sejarah, dan akhirnya aku menyadari bahwa ini memang warna kita, terlepas dari tentunya akan ada ekses, akan ada hal-hal yang menyimpang dari tanda kutip kebebasan tadi, kebebasan yang terjadi itu sangat mungkin terjadi ekses, but somehow aku juga menemukan banyak orang yang benar-benar mengalami encounter dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan justru di tengah satu liturgi yang boleh dibilang tanda kutip mungkin bebas, cenderung liar itu gitu ya. Tapi somehow orang bisa banyak Tuhan pakai. Yes, mengalami Tuhan dan hidupnya diubahkan. Oke, Gitu. iya. Menarik ya, menarik. Ya nanti kita akan bahas ini lagi nih lebih lanjut nih. Mungkin tadi kan kita sudah dengar dari Reform, terus juga dari Pentakos ya. Dan juga menariknya dari Kak Randy nih sempat apatis, dan bahkan sekarang ya mungkin teman-teman yang ada di sini, komunitas ini juga kebanyakan mikir kalau misalkan seperti tadi ya yang Kak Randy bilang ya, mungkin orang-orang yang ada di Pentakos itu
cocokologi gitu ya. Kayaknya pembahasan Alkitab juga nggak belajar gitu ya, nggak sekolah Alkitab. Wah, ternyata Kak Randy ini sampai S2 juga loh untuk belajar teologi ya. Nah, semuanya itu memang ada perkembangan dan kita pasti ada plus minusnya ya. Dari Reform, dari Pentakos gitu ya. Contoh misalkan kayak tadi kan mungkin dari ekses-ekses yang kebebasan itu mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin ada yang menyimpang, tapi dari Reform juga pastinya ada lah ya. Maksudnya dengan kebenaran-kebenaran yang terlupa itu anugerah kali ya. Jadi kita lebih banyak fokusnya malah mengkoreksi, melakukan judgement gitu ya. Itu ya plus minus lah ya. Nah, terus aku mau satu lagi membahas satu stigma yang biasa tuh sering ditempelkan nih ke masing-masing aliran. Ya kalau Pentakos itu biasa katanya ini tempat dibicarakan nih sama Kak Randy nih. Kok cuma pengalaman doang ya? Ini pengalamannya benar atau enggak gitu kan? Tapi sebenarnya di warnanya atau alirannya Reform itu juga ada nih stigmanya. Pakai logik doang. Tadi kan Lausere juga sudah bilang kan masalah, wah ini pokoknya harus Bible, semua harus digali gitu ya. Pokoknya di semua yang ada di teks itu harus dikeluarkan, harus sejelas mungkin nggak jangan sampai ada yang terlewat. Dan kadang-kadang tadi pun sudah disebutkan kita seolah-olah kayak membatasi gerak Tuhan ya, karena kita ya pokoknya itu gitu kan. Dan ini mungkin bisa dibilang lebih ke arah logik, kalau misalkan Pentakos lebih ke arah pengalaman, experience based. Nah, ini kira-kira gimana ya pandangan dari masing-masing? Apakah stigma itu benar atau sebenarnya memang kita tuh sebenarnya bisa ada di tengah-tengah loh gitu. Ini menarik nih, makin menarik ya. Jadi memang aku percaya apapun denominasi atau gerakan atau komunitas tertentu, kalau mereka mau survive bahkan berkembang itu nggak boleh enggak, dia harus belajar terus menerus gitu. Dia nggak boleh nyaman dengan kita emang begini, ya udah mau bumi dan langit berlalu ya kita begini terus kayak firman Tuhan gitu kan. Tapi aku percaya ketika kita mau untuk belajar, kita membuka diri untuk mengenal yang lain dan berinteraksi dengan mereka, ya salah satunya lewat si talk ini, ya disitulah momen dimana kita bisa menemukan satu titik temu ya. Ibarat pendulum itu kan kita ada di ekstrim kanan atau kiri gitu, kita bergerak terus untuk mencari keseimbangan itu kan. Dan ya aku sendiri mengakui, ya ini otokritik ya, aku mengkritisi aliranku sendiri gitu. Memang kita sangat menekankan itu pengalaman, feelings, kadang itu yang diutamakan. Sampai misalkan lagi tengah-tengah ibadah bisa ada statement kayak ini hari ini musiknya kurang ngangkat gitu. Gitu. Penyembahannya kurang greget gitu kan. Kurang puncak ya. Nah iya, jadi seakan-akan pusat dari penyembahan siapa? Ya perasaanku sendiri gitu kan. Jadi itu bisa saja terjadi gitu. Tapi ya akhirnya di dalam perjalanannya memang khususnya generasi muda yang aku lihat, kita mulai tanda kutip gerah juga sih dengan segala sesuatu yang penekanannya terlalu experience based tadi, tanpa ada dasar yang jelas, tanpa ada konteks yang melatar belakanginya kayak gitu. Nah, makin kesini dari Pentakosta sendiri banyak belajar juga gitu. Kayak yang terakhir aku lihat bagaimana sinode pun mulai menyuarakan tentang pentingnya berapologetics gitu kan. Karena biasanya kalau udah mulai ada diskusi yang cukup tajam gitu, orang Pentakosta akan bilang iman itu nggak bisa pakai logika. Iman itu ya harus dengan iman, nggak boleh pakai itu nanti salah gitu kan. Tapi sekarang mulai terbuka untuk belajar gitu kan. Let's say misalnya ketuhanan Yesus dalam Injil, kalau ditanya mana ayatnya jelaskan, ya kita nggak panik gitu kan. Kita bisa untuk memberi gambaran, begini loh begini. Jadi aku pikir kita banyak belajar juga kok gitu dari Reform atau dari denominasi yang lain gitu, sehingga membuat kita yang tadinya sangat berbasiskan pengalaman sekarang udah mulai sedikit pelan-pelan bergeser dan mulai kebenaran itu penting juga loh, dan menemukan titik seimbang itu gitu. Iya betul. Dan
tadi menarik juga ya karena sudah mulai mempelajari kebenaran, apologetics dan juga kalau misalnya sewaktu-waktu ya ada yang nanya nih, mungkin bukan saudara kita gitu ya, mungkin ada orang-orang yang memang belum mengenal Kristus, nanya dari mana nih, kok bisa tahu gitu ya? Kita bisa jawab kan, Yes. ya karena memang ya mungkin memang sudah bukan apa ya, ya memang kewajiban kita kan, amanat agung gitu ya. Yes. Jadi kita juga sebenarnya harus tahu gitu kan, nggak bisa kita kayak sesimpel sudahlah itu harus iman. Kalau di antara kita masih mungkin ya, sangat masih mungkin. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang belum mengenal Kristus, seperti apa gitu ya. Padahal memang Kristus sendiri meminta kita untuk menjadikan seluruh bangsa murid-muridnya. Gitu. Menarik sekali. Nah, sekarang nih kita dari sisi satunya. Nah, kita tahu nih, sekarang kalau dari Pentakos itu dari ibarat ya dari kanan nih udah mulai perlahan ke tengah nih. Nah, kalau reform seperti apa nih? Karena kan ini stigmanya berlawanan. Yang ini sekarang logik nih. Ibarat dari sebelah kiri, bagaimana, Lausarey? Nah ini sama juga, maksudnya kegelisahan itu akan terjadi di antara kita anak-anak muda ini yang mulai merasa gerah. Karena memang dijudge kan capek ya. Oke, jadi ini ceritanya reform itu identik dengan judgment. Dengan judgment. Oke, Kayak lu salah ini, lu pakai bajunya salah, lu cara nyembah Tuhan salah. Oke, padahal Ada Tuhan lu Yesus. pakai musik yang salah. Oke, Tuhan Yesus belum datang tapi sudah ada penghakiman nih. Iya, maksudnya memang kita menghindari kesalahan-kesalahan itu juga sih maksudnya ya wajar kalau gereja menghindari itu, maksudnya takut jadi batu sandungan atau apa. Tapi karena judgment itu cukup sering, mulai banyak yang gerah dengan judgment itu, yang mulai mempertanyakan juga akhirnya sola scriptura karena judgment itu dipakai, maksudnya ayat-ayatnya dipakai buat nabok-nabokin orang gitu kan. Oke. Menarik ya. Jadi mulai kayak mereka bukan cuma lelah sama secara culture atau teologinya, tapi mereka bahkan lelah sama firman Tuhan ya, dan itu sedih. Akhirnya mereka jadi jarang baca Alkitab. Akhirnya mereka jadi nggak terlalu respect lagi sama firman Tuhan. Mereka jadi lebih ya udahlah. Maksudnya dia ngelihatnya itu bahwa firman Tuhan itu alat untuk menghakimi, padahal firman Tuhan itu ditulis untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan kedamaian yang datang dari surga ke dunia ini gitu, Natal gitu kan. Jadi kedamaian itu juga perlu ada diciptakan, dan itu yang sedang dikejar gitu. Caranya gimana? Ya kembali lagi, kedamaian itu kan feeling. Oke. Kalau misalkan kita nggak mau melibatkan feeling Paul, ya kalau misalnya kita jadi jemaat yang nggak damai, menurut gua wajar dong. Karena kita avoid feeling gitu. Damai sejahtera itu feeling, sukacita itu feeling, dan itu yang Tuhan akan berikan buat kita. Jadi kalau Tuhan care dengan feelings kita, kenapa kita nggak care dan menggunakan feeling kita untuk menyembah Tuhan juga gitu. Nah ini yang aku pikir memang pada akhirnya kita mencintai itu bukan dengan cari tahu segala sesuatu dan menjadi orang yang paling benar. Tapi ya kita bukan cuma sekedar tahu, tapi dari pengetahuan kita itu mempengaruhi ke feelings kita, yang akhirnya kita bisa mengampuni, kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, dan ya itu yang sekarang kita coba aplikasiin semua yang udah kita dalemin di dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau belakangan khotbah-khotbahku juga nggak terlalu banyak bahas soal firman Tuhan. Jadi dulu awal-awal aku pelayanan 2016 itu, kalau tiap kali khotbah itu aku pasti baca 5-10 komentari. Wow. Keren. Bagaimana sisi sebelah sini? Satu aja cukup. Tapi itu yang diajarkan. Jadi memang kampusku itu mengajarkan kalau kalian mau khotbah, kalian harus benar-benar baca segala riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah itu yang akhirnya sometimes aku nggak ngalamin firmannya. Oke. Aku nggak ngalamin firmannya, aku cuman telling the informations about si komentar ini ngomong ini, pergumulan orang-orang aku ceritain ke mereka, tapi nggak ada pergumulanku. Jadi si firmannya sendiri itu nggak alive, nggak hidup. Jadi nggak ada kayak sharing tentang kehidupan, kayak misalnya Paulus itu kan nginjilin orang nggak bahas komentari kan. Dia cuma cerita perjalanan ke Damsyik ketemu Tuhan. Iya. Injil ya. Injil, maksudnya pertemuan itu kan experience, itu kan nggak ada notes dari Alkitabnya kan, nggak ada. Tapi itu yang dia alamin, itu yang dia bagiin. Nah ini yang aku akhirnya coba mikir, aku mesti ngalamin dulu nih. Ini firman kalau nggak ngalamin, ini nggak bakal jadi something buat jemaat. Dan itu yang membuat aku juga belakangan
biasa banyak baca Alkitabnya ketimbang komentarnya gitu. Oke. Ya itu jadi ini juga sih otokritik juga buat aku ya, karena kita sering kali kalau udah siapin khotbah kita lebih Roh Kudus yang pimpin. Komentari belakangan. Itu yang penting. Tapi ya itu menarik ya, di dalam dunia teologi sendiri ya, mungkin karena emang backgroundnya Pentakosta ya, sekarang tuh belakangan tuh ada satu buku Craig Keener yang nulis spirituality hermeneutics. Oke. Jadi lebih ke hermeneutik dengan warna Pentakosta. Nah itu menarik tuh. Jadi dia banyak membuka ruang juga buat bagaimana Roh Kudus itu bicara lewat teks kepada si pembaca itu. Iya, dan itu kan sesuatu yang mungkin nggak biasa ya, istilah hermeneutik tapi dipakai secara spiritual gitu. Jadi itu menarik sih. Siapa tahu mau baca-baca tuh seru. Iya, Spiritual Hermeneutics dari bukunya siapa? Keener, Craig Keener. Craig Yes, Craig Keener. Keener. Oke, untuk teman-teman ya kalau misalkan mau baca-baca silakan loh. Yes. Memang kita harus belajar sebisa kita ya. Nah, menarik tadi, benar-benar menarik ya, apalagi ya agak-agak ini ya rasanya ya, kalau gue dengar juga kayak apa ya, kayak kita mau membagikan firman Tuhan tapi kitanya nggak mengalami gitu ya. Belajar tapi kosong gitu ya, mungkin yang keisi cuma kepala tapi hati kita nggak ada. Padahal Tuhan itu justru mau hati kita, ya kan? Kita diminta untuk membagikan Injil, tapi kalau kita tidak mengalami Injil, apa yang mau kita bagikan gitu ya? Ya pasti memang Injil punya kekuatan sendiri, tapi kalau misalkan ada dari kitanya akan lebih autentik dan persuasinya lebih besar, ya kan? Orang tidak akan bilang lu nya aja sendiri begitu gitu kan? Nah jadi kalau orang lain melihat kita itu lebih masuk ke dalam Injil, lebih seperti Tuhan Yesus lah, pasti mereka akan lebih tertarik tuh. Ya sangat menarik ya. Jadi kita ngelihat nih, tadi udah ada perbedaan antara kanan kiri dan rasanya ini makin lama makin mendekat ya. Jadi kita bener-bener pendulumnya udah tinggal masalah waktu aja ya kapan ya. Nah, lalu itu kan udah yang berbeda tadi, yang memang warnanya beda sudah kita bahas dan sudah mulai mendekat. Nah, sekarang mau tahu nih sebenarnya yang sekarang udah ada, apa sih yang kita kira-kira itu sama gitu. Sehingga kita bisa mengatakan dengan ya kita jangan sampai sesama Kristen kita percaya Yesus gitu ya, Allah Tritunggal, tapi kita malah sesat-sesatin, ya kan? Takutnya begitu kan, lu begini ya, kok ibadah lu begitu, sesat lu gitu kan, jangan sampai kan. Nah ini kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi landasan kita sehingga kita bisa memanggil sesama kita tuh saudara. Tuh. Gimana ini? Mungkin dari Lauserey dulu tadi udah aku dulu. Iya boleh. Aku sebenarnya merasa memang di dalam dunia kekristenan ini dengan begitu banyaknya denominasi ini membuat kita sebenarnya susah untuk merasa kita itu satu gereja. Maksudnya gini, pergumulannya gereja GBI nggak mungkin nyampe ke GKI. Kita nggak mendoakan. Maksudnya bukan cuma event mendoakan. Tahu aja enggak. Ngobrolnya enggak. Ngobrol aja enggak. Iya. Nah dengan begitu banyaknya denominasi itu sebenarnya ya kita udah nggak oneness lagi, nggak ada itu. Maksudnya nggak ada spirit satu itu di mana Tuhan yang juga punya kerinduan bahwa kita adalah satu seperti Bapa dan aku adalah satu gitu. Jadi ya spirit kesatuan itu perlu ada, perlu terdengar. Misalnya kayak ada satu gereja yang disalah-salahin, akhirnya dilarang beribadah dan sebagainya. Ya kesedihan itu juga harus kita rasakan sama-sama gitu. Jadi dan ya aku merindukan itu juga, seperti sebenarnya gereja awal di abad 100 sampai 600, 700 itu kan sebenarnya ada 7 konsili. 7 konsili itu bukan 7 konsili gereja Katolik, enggak. Tapi gereja-gereja yang berbeda denominasi kumpul untuk menentukan apa yang menjadi yang benar. Misalnya muncul pengakuan Nisea atau pengakuan Iman Rasul yang kita sebut. Itu sebenarnya gereja-gereja denominasi lain, itu namanya pertemuan oikumeni, itu membahas tentang ini kita cari tahu ya apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar. Dan diskusi-diskusi itu yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Untuk kita sama-sama merumuskan ulang dan ada kesatuan di dalam, khususnya kita di Indonesia yang minor,
Dimana ketika kita bekerja masing-masing itu pengaruhnya pun akan jauh lebih kecil. Tapi ketika ada kolaborasi, ketika ada kerjasama, ketika ada oneness itu, pasti pengaruhnya akan berbeda. Nice. Jauh lebih besar. Dan yang ngerasain bukan cuma kita, banyak. Dan ya ini kembali lagi, kita perlu ada hati untuk kesana. Dan kalau di gereja aku sendiri ya aku udah nggak pernah mendiskreditkan satu denominasi tertentu. Dan ya tiap kali ada omongan-omongan tentang denominasi lain yang kurang jelek, itu kita nggak gemakan atau nggak perlu dikipasin biar apinya makin gede gitu. Karena kita membantu untuk sebenarnya iblis menghancurkan satu gereja itu. Padahal Tuhan masih bisa pakai gereja itu untuk menjadi berkat. Dan ya itu kita tutup aja. Cuman berdasarkan berpikir bahwa gereja gue lebih baik atau apa gitu. Ya ini sih kembali melihat perspektif kerajaan Allah, dimana kita sama-sama menyembah Tuhan. Gereja karismatik membahas firman Tuhan yang sama, Alkitab yang 66 kitab, nggak ditambah-tambah dan nggak dikurangin. Mereka pun juga menyembah Tritunggal, Yesus Kristus, dan bahkan melibatkan Roh Kudus jauh lebih ekstrim daripada kita yang biasanya kurang mengandalkan ya kita ya. Bukan kurang mengandalkan, kurang dimensi. Nggak pernah ya. Ya kalau nge-story cuman Allah Bapa sama Yesus Kristus doang. Kurang satu. Kurang satu ya. Oke. Ya. Dan memang apalagi kita tubuh Kristus juga ya. Jadi harusnya kalau yang satu merasa kesakitan, harusnya yang lain merasakan. Oke, thank you. Dan tadi juga sudah sempat disebutkan nggak ya, Alkitabnya sama, terus ya Allah Tritunggal, dan juga ya kita percaya lah Yesus ya yang menyelamatkan. Nah ini boleh dengar dari Kak Randy, mungkin bisa melengkapi juga. Iya, aku setuju banget sih tadi. Kita sebenarnya punya banyak fondasi yang sama, tapi seringkali justru yang diperhatikan yang beda ya. Dan sebenarnya juga nggak ada yang salah dengan perbedaan itu kan. Maksudnya ya memang Tuhan ciptain kita beragam kan, dan Tuhan nggak menghendaki kita jadikan itu seragam gitu kan. Dan mungkin aku suka dengan satu statement ya dari Prof. Joas Adi Prasetya. Dia bilang gini, pagar pembatas kekristenan itu sejatinya bukan denominasi atau doktrin tertentu sebenarnya, tapi yang menjadi pagar besarnya kekristenan itu bicara tentang satu, Allah Trinitas dan dualitas Kristus, Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Duinatur ya. Yes, itu yang Unitarian ya. Ya, itu yang membatasi. Sehingga kalau ada doktrin-doktrin minor yang berbeda, ya tetap masih dalam satu pagar yang sama gitu loh. Jadi nggak perlu dipertajam, nggak perlu lalu diributkan. Drama gitu ya. Iya, karena balik lagi percayalah setiap orang punya konteks yang berbeda gitu ya, dalam memahami, dalam membaca, merenungkan gitu. Even bapak-bapak gereja, penekanan tertentu yang bisa keluar menjadi sebuah doktrin itu kan berdasarkan pengalaman. Ya aku ingat cerita tentang Augustine of Hippo. Ya, bagaimana dia punya penekanan yang sangat graceful gitu kan, omongannya selalu kasih karunia. Kenapa? Karena ternyata backgroundnya dia punya masa lalu yang kelam kan. Gitu, dia punya skandal perzinahan dengan perempuan dan sebagainya. Itu yang membuat dia mengalami sendiri betapa kasih karunia itu dirasain banget sama dia gitu. Lalu nanti kalau ada lagi, ya ini sedikit sejarah-sejarahnya Pelagius gitu tuh, ada namanya Pelagius kan, dia seorang rahib, dia seorang yang emang biasa menjaga dirinya, ya kan, dia nggak hidup sembarangan, sehingga penekanannya apa ya, hidup kudus, kita harus begini, harus begitu. Ada konteksnya gitu loh. Nah seringkali yang kita lupain itu, kita nggak mau memahami latar belakang orang tersebut gitu loh. Kita langsung enggak, harusnya begini, harusnya begitu. Nah aku pikir dari situ kita belajar untuk saling menghargai konteks dari orang lain kayak gitu. Dan ya pada akhirnya memang visi kerajaan Allah itu ya, bagaimana doa Yesus di Yohanes 17 kan, supaya dunia percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa adalah ketika tubuhnya bersatu, ketika kita bisa bergandengan tangan, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Dan aku bersyukur hari-hari ini kita benar-benar cakrawala
di dalam kita bisa saling mengenal itu terbuka banget lewat adanya sosial media kan. Iya betul. Ya kita bisa manfaatin itu untuk kita bisa kan, oh ternyata pemikiran si A begini, pemikiran si B begini. Dan kita nggak lagi bangun asumsi. Ya kan seringkali kan yang bikin curiga akhirnya kita sesat-sesatin sebenarnya karena asumsi kan. Kita belum Betul, betul. nanya sama orangnya, belum ngopi bareng. Ngopi dulu lah ngopi gitu kan. Udah ngobrol banyak baru kita bisa menilai. Lah ini baru sekedar denger dari kata orang, kita langsung oh aliran nih ngaco nih yang ini ngaco. Iya. Dari potongan video. Nah, apalagi potongan video ya kan kemarin Pak Esra Soru doain Inggris juara. Iya itu juga rame itu. Iya. Padahal itu pasti kan ada konteks ya pasti lagi jelasin apa gitu. Iya iya. Jadi memang meskipun pada akhirnya nanti tidak sepaham, tapi harus paham dulu, ya kan? Dan rasanya kalau dari perbincangan kita tadi Allah Tritunggal kita percaya ya, Yes. sama-sama percaya. Alkitab 66 Firman kitab, Tuhan, ya betul. firman Tuhan kita percaya, ya kan? Lalu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat sama juga. Nah, jadi memang kayaknya sih dari yang tadi hal-hal yang berbeda itu ya kita pelan-pelan mulai saling mengabsorb ya sepertinya ya. Saling belajar dan juga kita pembelajaran itu akan kita pakai untuk bisa semakin mengenal Tuhan nih rasa-rasanya kan. Jadi mengenal kebenaran, yang satu juga mengenal pengalaman Yes. dengan Tuhan supaya nggak tawar gitu ya iman kita. Nah terus ya hal-hal yang beda sekarang ya apa sih hal kecil ya. Kayak misalkan lah musik lah, lagu lah, hal-hal itu kan ibarat nih kalau kita kayak makan ya ada yang suka pedes, ada yang suka enggak ya kayak tadi Iya. Kak Randy bilang kan orang kan tiap orang kan beda-beda gitu dan memang kalau misalkan hal yang tidak esensial itu rasanya ya sudahlah gitu Minor kan. ya, hal yang minor banget tapi untuk hal yang esensial ya kita memang sudah sepaham dan memang seharusnya kita benar-benar ya jadi satu tadi ya visi kerajaan Allahnya kita tekankan, kita saling membangun satu dengan lainnya. Seperti itu. Nice. Nice ya, rasanya ini konklusinya udah mantap ya. Kira-kira ada pesan nggak ya dari masing-masing narasumber nih untuk kita-kita nih, terutama untuk anak muda ya, karena kan tadi yang sering gerah ya, mungkin panas kali ya cuaca Indonesia ya. Di Pentakos gerah anak mudanya, di Reform gerah juga. Ada pesan-pesankah yang bisa disampaikan? Silahkan. Ya, karena kita sering kegerahan ya. Lebih baik kita cari tempat yang adem, nongkrong bareng, ngopi bareng ya kan, saling mengenal. Aku pikir itu menjadi satu hal yang sangat positif ya untuk memperkaya kita pribadi lepas pribadi gitu. Sama seperti percakapan kita tadi ya, apa yang menjadi kekhasan kita, keunikan kita dan itu bisa kita pelajari. Karena aku percaya menjangkau dunia ini nggak bisa cuma dengan satu metode. Mungkin ada orang yang terjangkau dengan sesuatu yang sifatnya perasaannya. Ya kita tahu lah bagaimana musik di YouTube misalnya itu, lagu rohani yang mayoritas pasti karismatik punya gitu kan. Oh, orang bisa terjangkau di situ, bisa ngalamin Tuhan lewat lagu itu. Tapi di sisi lain orang-orang yang mungkin emang kuatnya di logik, ya dia suka untuk menyelidiki secara kritis. Nah, bisa dijawab juga dengan pemikiran-pemikiran kritis dan ternyata punya jangkauan tersendiri. Iya. So maka dari itu kenapa kita nggak saling belajar, saling memperlengkapi dan pada akhirnya jangkauan kita bisa menjadi jauh lebih luas. Iya. Karena Oke. ujung-ujungnya kan untuk Tuhan dan kemuliaannya. Betul, setuju. Dari Lausare, silahkan. Ya dari aku sih ya kita bersyukur lah ya ada momen hari ini dan ya ini juga salah satu yang akan dilihat oleh banyak orang untuk bahwa sebenarnya dialog itu sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang perlu kita hindari gitu kan. Jadi kayak oh ngapain sih debat capek, berasa kayak masing-masing merasa benar gitu kan. Jadi enggak juga, enggak perdebatan itu belum tentu harus pakai emosi. Ya. Perdebatan itu enggak harus menyerang gitu kan. Dan enggak harus secara ego kayak merasa harus menang dan sebagainya. Tapi ya memang mencintai yang sama itu lebih gampang sih. Tapi emang Tuhan kan selalu memerintahkan kita untuk mencintai musuh yang memang pasti beda, yang nggak cocok sama kita, yang emang mungkin punya pandangan yang different. Ya itu memang pada akhirnya yang terutama kasih. Betul. Wow. Setuju sih. Kasih dan kopi.
Kasih dan luar kopi. biasa ya. Kalau Asal- kopinya dibayarin sih kasih. Wah, Boleh lebih lah. terima kasih Lebih itu. terima kasih. Terima kasih. Asal jangan GERD aja ya. Iya benar. Iya iya. Ya memang ya setuju sih. Ya di dalam perbedaan itu terutama pastinya tentunya kasih kan. Yes. Apalagi ini terakhir mungkin dari saya ya Yes. sebagai host ya. Saya juga kurang lebih ya mempelajari, memperdalam juga terkait apologetika yang tadi sempat disinggung oleh Kak Randy ya. Dan memang kalau dalam apologetika sendiri itu kita memang cuma membahas soal hal-hal yang esensi. Gitu. Jadi ya kalau gampangnya ya pengakuan iman rasuli, nah udah itu aja yang dibahas. Kalau hal-hal lain ya nggak usah. Memang ruang itu memang diberikan karena kan Tuhan sendiri kan kreatif ya. Betul. Betul. Dan kita tuh ya memang Tuhan tuh mau ya dengan banyak hal berbeda itu kan kita jadi indah. Yes. Gitu kan ya. Nah, jadi memang mengkonklusi apa yang kita bicarakan, jadi kita sekarang sudah lebih paham lagi dan memang diskusi seperti tadi kata Sore nggak perlu ini ya, nggak perlu debat juga, bahkan ya kalaupun debat ya nggak perlu menyerang gitu ya. Kita aja sekarang nih nggak ada kopi aja bisa diskusi. Nah, apalagi ada. kopi gitu ya kan. Dan kita bisa saling belajar, yang terutama kita bisa saling belajar satu dengan yang lainnya untuk bisa lebih mengenal kepada Tuhan. Amin. Untuk kerajaan Allah ya. Yes. Oke, kalau begitu inilah sesi kita di episode 4 Sitox. Jadi ini kita sudah di penghujung. Kita akan tutup episode 4 kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke? Jadi stay connected with Sitox and also with God. Dah. Dah. Bye.